Dari jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Pena Merdeka untuk anak kelas 4 SD. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik yang selalu menonton iklan-iklan tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku Bu Pena Merdeka untuk anak kelas 4A ya, volume 4A adik-adik ya. Kita mulai dari latihan kegiatan terbimbing 1, dimulai pada halaman yang keempat. Bacalah cerita berikut dengan saksama. Judul ceritanya adalah Sepatu Lili. Silakan adik-adik baca dulu secara mandiri teks yang berjudul Sepatu Lili. Kemudian saya akan bantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah teks tersebut. Dimulai dari yang A, mengapa Lili tampak muram? Jawabannya adalah karena kakinya lecet. Yang B, apa yang dilakukan ibu setelah mengetahui kejadian yang dialami Lili? Jawabannya adalah mengobati luka kaki Lili. Yang C, bagaimana Lili mengetahui sepatunya kekecilan di kakinya? Jawaban yang C yaitu dengan mengetahui tumit kakinya yang lecet. Pertanyaan yang D, apa yang Lili minta dari ibunya dengan penuh harap? Yang D jawabannya adalah Lili berharap kepada ibunya untuk membelikannya sepatu baru. Pertanyaan yang E, apa kenangan Lili terhadap sepatunya? Yang E jawabannya adalah sepatu itu adalah hadiah dari ayahnya tahun lalu. Yang F, jika kamu mengalami peristiwa seperti Lili, apa yang akan kamu lakukan? Yang F jawabannya bervariasi ya adik ya. Saya menjawab, saya akan meminta ibu atau ayah untuk membelikan sepatu yang sesuai ukuran saya. Pertanyaan yang G, jika sepatumu kekecilan tetapi masih bagus, apa yang akan kamu lakukan terhadap sepatumu? Yang G jawabannya adalah saya akan menyimpannya atau memberikannya kepada adik atau saudara. Lalu pertanyaan yang H, tulislah kembali cerita sepatu Lili dalam satu paragraf singkat. Yang G jawabannya adalah yang H jawabannya adalah ini adik. Pulang sekolah Lili berwajah muram karena kakinya luka. Kaki Lili luka karena sepatu Lili sudah kekecilan. Lalu Lili meminta ibu untuk membelikan sepatu yang baru. Kita lanjutkan ke nomor 2, bacalah cerita berikut dengan lantang. Setelah itu kerjakan soal-soal yang diberikan. Adik-adik silakan baca secara mandiri ya. Cerita yang ada di kotak berwarna abu-abu itu. Saya akan langsung membantu pada pertanyaan-pertanyaan yang A. Pasangkan pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang tepat. Untuk nomor 2 jawabannya yang A adalah siapa tokoh yang takut tidur? Adik-adik coret ke Riri. Kemudian apa yang dilakukan tokoh agar berani tidur sendirian di kamarnya? Adik-adik coret yang paling bawah yaitu membersihkan dan menghias kamarnya. Mengapa tokoh ingin tidur sendirian di kamarnya? Jawabannya yang nomor 2 dari bawah yaitu tokoh malu disebut penakut oleh teman-temannya. Kita lanjutkan yang B, siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Jawaban lebih dari 1. Jawaban untuk yang B, tokohnya adalah silakan dicentang Riri, centang Indah, dan centang Ibu. Yang C, hal baik yang dapat ditiru dari sifat Riri adalah. Yang C jawabannya adalah ingin mencoba tidur sendirian, mau membersihkan dan menghias kamarnya. Pertanyaan yang D, kapan tokoh akan mencoba tidur sendirian di kamarnya? Jawaban yang D adalah nanti malam. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 3. Dalam majalah anak sering terdapat cerita pendek. Ayo buat kelompok bersama 4 temanmu, bacalah satu cerita pendek di dalam majalah anak. Temukan informasi tentang tokoh dan permasalahannya dalam cerita tersebut. Setelah itu lakukan diskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Tulislah jawaban kelompokmu pada selembar kertas.
Nah, adik-adik, saya sudah menemukan cerpen ini adik ya. Jawab judul jadi cerpennya adalah lupa mengerjakan PR. Saya baca adik-adik. Nama saya Sinta. Malam ini saya mengerjakan PR hingga larut malam. Hal itu dikarenakan saya lupa kalau saya ada PR. Untungnya tadi Rizky mengingatkan saya untuk mengerjakan PR tersebut. PR tersebut akan dikumpulkan besok pagi, maka itu saya langsung segera mengerjakannya. Pertanyaan yang A, siapa tokoh dalam cerita tersebut? Jawabannya adalah nama tokohnya adalah Sinta dan Rizky. Pertanyaan yang B, bagaimana watak tokoh dalam cerita tersebut? B, jawabannya adalah pelupa namun mau bertanggung jawab. Pertanyaan yang C, apa permasalahan yang terjadi dalam cerita? Jawaban yang C adalah Sinta lupa mengerjakan PR. Pertanyaan yang D, apakah kamu pernah mengalami permasalahan tersebut? Jelaskan jawabanmu. Untuk jawaban yang B ini bervariasi tergantung adik-adik semuanya. Di sini saya jawabnya adalah pernah, lalu saya langsung mengerjakan PR saya hingga selesai. Pertanyaan yang E, apakah kamu setuju atau tidak setuju dengan sikap atau tindakan tokoh dalam cerita tersebut? Jelaskan jawabanmu. Jawaban saya adalah setuju. Sebaiknya PR segera dikerjakan agar besok bisa dikumpulkan. Nah, adik-adik, sekarang kita lanjutkan ke halaman 8. Di situ ada latihan kegiatan terbimbing 2. Kita mulai dari nomor 1, bacalah kalimat-kalimat dari teks sepatu lili pada halaman 2. Tentukan kalimat yang termasuk kalimat transitif atau kalimat intransitif. Tulislah T pada kalimat transitif dan tulislah I pada kalimat intransitif. Yang A, Lili pulang sekolah dengan wajah muram. Jawabnya adalah intransitif, atau adik-adik tulis huruf I di kotak yang sebelah kanan. B, sepatu Lili sudah kekecilan. Jawabnya adalah intransitif, adik-adik tulis I di kotak sebelah kanan. Yang C, Lili boleh membeli sepatu baru ya Bu. Jawabannya adalah transitif, jadi adik-adik tulis huruf T di sebelah kotak kanan. Yang D, Lili bersorak kegirangan. Jawabannya adalah intransitif. Untuk yang D, adik-adik tulis huruf I di sebelah kotak kanan. Yang E, ia kemudian mengalihkan pandangannya pada sepatu lama miliknya. Jawabannya ini adalah T ya adik-adik ya, silahkan tulis huruf T transitif di kotak sebelah kanan. Untuk yang F, sepatu itu dibelikan ayah tahun lalu saat kenaikan kelas, itu juga T transitif, silahkan tulis T di kotak sebelah kanan. Yang G, Lili memilih sendiri sepatu itu juga kalimat transitif, silahkan adik-adik tulis T di sebelah kanannya. Yang H, sayang sekali sepatu itu sekarang tidak bisa lagi dipakai oleh Lili, jawabannya juga transitif, silakan kasih tanda T pada sebelah kotak kanan. Yang I, Lili sudah bertambah besar ya Bu. Jawabannya adalah intransitif, beri huruf I di kotak sebelah kanan. J, Lili tersenyum mendengar penuturan ibu. Jawaban ini juga intransitif, silakan ada tulis huruf I di kotak sebelah kanan. Jadi adik-adik jawaban nomor 1 A adalah intransitif, B intransitif, C transitif, D intransitif, E transitif, F transitif, G transitif, H transitif, I dan J intransitif. Kita lanjutkan ke nomor 2, adik menyimpan mainan di dalam lemari. Apakah kalimat tersebut termasuk kalimat transitif atau intransitif? Tuliskan penjelasanmu. Nomor 2 jawabannya adalah transitif karena memerlukan objek. Nomor 3, ingatlah kembali cerita pendek dari majalah yang kamu baca sebelumnya bersama kelompokmu. Sekarang perhatikan kalimat-kalimat dalam cerita tersebut secara mandiri. Kelompokkan menjadi kalimat transitif dan intransitif. Tulislah masing-masing 5 contoh kalimat transitif dan intransitif pada buku tugasmu. Dalam cerita tadi lupa mengerjakan PR adik-adik, berdasarkan cerpen, kalimat transitifnya adalah malam ini saya mengerjakan PR. Kalimat transitif yang kedua adalah Rizky mengingatkan saya. Kalimat transitif yang ketiga adalah saya langsung mengerjakan PR. Adapun kalimat intransitif pada bacaan cerpen berjudul lupa mengerjakan PR adalah nomor 1, kalimat intransitifnya adalah saya lupa kalau ada PR.
Nomor 2, kalimat intransitifnya adalah PR dikumpulkan besok pagi. Kemudian kita akan membuat 5 contoh kalimat transitif dan intransitif ya adik-adik. Nah ini adik-adik 5 contoh kalimat intransitif. 1. Saya sedang mandi. 2. Saya sedang bersedih. 3. Kami sedang bergembira. 4. Mereka sangat kecewa. 5. Kami sedang tertawa. Dan 5 contoh kalimat transitifnya adalah 1. Ibu sedang membaca majalah. 2. Adik sedang bermain bola. 3. Nenek sedang membawa sayur. 4. Kakak sedang menonton televisi. 5. Kami sedang mengerjakan PR. Setelah itu kita ke nomor 4 ya adik-adik ya. Isilah dengan jawaban yang benar. 4A. Ayah memanjat pohon mangga di halaman rumah kakek. Subjek pada kalimat tersebut adalah jawabnya ayah. B. Teman-teman sekelas memilih Andi sebagai ketua kelas. Objek pada kalimat tersebut adalah jawabnya Andi. C. Bacalah kalimat-kalimat berikut. Kemudian kalimat transitif ditunjukkan oleh nomor berapa dan berapa. Jawabannya adalah nomor 2 dan 4 adik-adik. Kita lanjutkan ke nomor yang 4D. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Kemudian kalimat intransitif ditunjukkan oleh kalimat nomor. Jawabnya adalah yang nomor 2. Sekarang kita ke 4E. Fendi membersihkan halaman rumah tadi pagi. Kalimat di atas ya jika diubah menjadi kalimat pasif akan menjadi seperti ini adik-adik. Jawabannya adalah halaman rumah dibersihkan oleh Fendi tadi pagi. Kita lanjutkan ke nomor 5. Bacalah kalimat-kalimat berikut. Berilah tanda centang pada kalimat yang dapat diubah menjadi kalimat pasif. Yang dicentang adalah centang A, centang B, dan centang D. Lalu bawahnya ini setelah itu tulislah kalimat pasif dari kalimat-kalimat yang kamu pilih. Tulislah di buku tugasmu. Kalimat-kalimat tadi, kalimat pasif yang A adalah teh dibuatkan Sita untuk Bibi. Kalimat pasif yang kalimat B adalah uang diberikan paman kepada Tian. Dan yang terakhir kalimat yang kita centang tadi adalah D. Dijadikan pasifnya menjadi bekal buatan ibu dibawa Cika. Jika sudah, kita lanjutkan ke nomor 6. Gurumu akan membacakan cerita berikut. Simaklah dengan saksama. Judulnya adalah Aku Harus Mandiri. Silakan adik-adik baca secara mandiri cerita yang ada di kotak berwarna abu-abu. Saya akan bantu untuk menjawab soal-soalnya di bawahnya ya adik-adik ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. A. Mengapa ibu menegur Raka? Jawabannya adalah karena Raka tidak merapikan pakaian dan peralatan sekolahnya sendiri. Kemudian yang B, apa alasan Raka melalaikan tanggung jawabnya? Jawabannya adalah karena ia tidak sabar untuk bermain mobil-mobilan. Kemudian yang C, menurutmu apa hal kurang baik yang sebaiknya tidak ditiru dari sifat Raka? Jawaban yang C adalah malas untuk merapikan pakaian dan alat tulisnya sendiri. Yang D, tulislah 3 kalimat transitif dalam cerita Aku Harus Mandiri. 3 kalimat transitif tersebut adalah yang pertama, ibu memanggil Raka. Yang kedua, Raka menghampiri ibu. Yang ketiga, Raka merapikan barang-barang. Dan ini masih banyak lagi. Silakan adik-adik jika tidak berkenan dengan contoh yang saya bikinkan, adik-adik cari sendiri di kalimat atau di cerita tadi ya adik-adik ya. Untuk yang E, pertanyaannya adalah tulislah 3 kalimat intransitif dalam cerita Aku Harus Mandiri. Kalimat intransitif pada cerita itu adalah yang pertama, sepatu Raka belum disimpan. Yang kedua, Raka harus bertanggung jawab. Dan yang ketiga, kalimatnya adalah Raka bertekad tidak akan malas lagi. Itulah kumpulan 3 kalimat intransitif dalam cerita tadi. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa dibaca-baca lagi dan diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Dan jangan lupa juga untuk di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan buku Pena Merdeka untuk anak kelas 4 yaitu volume 4A. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.